tadi saya minta izin untuk saya kan ditugaskan di CDP Angkatan 6 itu mempresentasikan pembelajaran yang sudah kita dapat di sana untuk dipresentasikan di rekan-rekan sekolah sejawat kita di sini tentang budaya positif. Gimana Ustazah, boleh enggak? Kira-kira kapan pelaksanaannya? Insya Allah hari ini nanti jam 1 siang setelah anak-anak mulai sekolah. Itu terkait apa saja nih Ustazah yang mau disampaikan ke teman-teman? Terkait tentang budaya yang diterapkan di sekolah, budaya positif. Budaya positif itu budaya terdiri dari nilai-nilai kebajikan yang harus kita gali dari anak-anak, harus kita tanamkan sejak mulai sekarang ke anak-anak. Monggo bisa disampaikan ke teman-teman, harapannya bisa mempengaruhi teman-teman itu. Terima kasih izinnya Ustazah. Nanti insya Allah jam 1 saya menggunakan ruang sentra balon ya Ustazah. Semoga lancar ya. Amin, amin. Terima kasih banyak Ustazah. Ampun, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dipersilakan sebelah sana tukurnya. Nggih, matur suwun. Ndak apa-apa, nggih sambil makan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang yang ceria dan panas ini ya teman-teman, kita bisa berkumpul di sini dimudahkan Allah untuk memenuhi undangan saya ya, yaitu melaksanakan tugas CGP saya, Khairul Purwati, CGP Angkatan 6 Kota Mojokerto. Dalam hal ini saya akan mengambil tema tentang budaya positif. Sebelum acara ini dilanjutkan, selawat dan salawat tak lupa kita curahkan pada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW yang sudah memimpin kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu ajaran agama Islam. Baiklah teman-teman, marilah kita buka dulu presentasi saya ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah Ustazah Yulfi Suparno SPD AUD yang sudah memberikan izin kepada saya untuk mengajak teman-teman rekan sejawat, yaitu Ustazah TKIP Permata untuk mengadakan presentasi ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua ya yang membantu saya untuk mau meluangkan waktunya di siang hari ini di sela-sela kesibukannya yang sangat padat dari pagi hingga siang ini, sudah mampu meluangkan waktunya untuk ikut mendengarkan presentasi saya di siang ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita menuju ke materi, saya bagi dulu menjadi dua kelompoknya ya. Yang sebelah sini kelompok kiri, yang sebelah sini kelompok kanan. Tapi tidak usah bergeser Bu Wiwi, tidak usah bergeser. Bu Wiwi, Bu Sari, Bu Iza dan Bu Ida kelompok sebelah kanan, Bu Fitri dan teman-temannya sebelah sana kelompok sebelah kanan. Kita icebreaker dulu teman-teman biar tambah semangat. Oke, kalau saya nanti begini berarti ibu-ibu tepuk tangannya satu kali. Satu kali. Dua kali, tiga kali. Begitu juga yang di sebelah sini. Satu kali. Kalau begini dua kali. Kalau begini tiga kali. Kita coba ya teman-teman. Buka kompak ya. Sebelah kanan dulu. Ya. Bu, tidak tepuk tangan ya. Ayo mulai. Sebelah sini. Oke, kita sama-sama.
dan ceria semua, sudah semangat semua. Kita lanjutkan budaya positif ini yang saya ambil temanya di siang hari ini. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak apa itu budaya positif? Pernah nggak mendengar istilah ini? Sepertinya istilah baru ya, budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Saya juga baru mendengarnya di program pendidikan dan guru penggerak ini. Budaya positif itu apa? Baiklah, budaya positif itu adalah hal-hal atau kegiatan yang kita lakukan di kelas atau di sekolah yang bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan pada murid kita dan semua warga di sekolah. Nah, jadi hal-hal yang baik-baik yang ada di sekitar kita, misalnya budaya memakai masker, nah itu kan baik untuk kita, untuk semuanya, supaya kita terhindar dari virus. Jadi budaya positif itu muaranya pada nilai-nilai universal. Wah, ada istilah baru lagi, positif, nilai-nilai universal, yaitu nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kesepakatan yang dianggap baik oleh kita. Misalnya itu tadi ya, memakai masker, membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah nilai-nilai universal yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita mulai dari sejak kecil, sejak dini. Jadi itu peran kita sebagai guru di PAUD ya teman-teman, menanamkan itu, menanamkan budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya adalah ada istilah lagi teman-teman, posisi kontrol guru. Jadi kontrol apa guru ini ya? Apa itu posisi kontrol guru? Di mana posisi kontrol guru ketika kita menerapkan budaya positif itu? Kita kontrol apanya? Kontrol anak-anaknya atau kontrol sikapnya? Nah, kita akan belajar tentang posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ternyata ada 5 posisi kontrol guru. Kira-kira kita sebagai guru ya, posisi kontrol kita yang tepat itu untuk menerapkan budaya positif di mana ya? Apakah penghukum, apa pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer? Kira-kira ibu, ya? Ada yang mau memberikan pendapat? Ya, dari kelima itu teman-teman sebaiknya kita berada di yang nomor 3, 4, dan 5 sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kenapa seperti itu? Mari kita lihat sebagai posisi kontrol guru sebagai penghukum itu apa. Kita lihat. Nah, posisi guru sebagai penghukum, guru biasanya akan memberikan hukuman ketika anak melakukan kesalahan. Dan ini biasanya akan memberikan efek jangka pendek. Anak akan melakukan hal-hal positif atau hal baik jangka pendek karena takut terkena hukuman. Jadi melakukannya itu tidak dari dalam hati. Motivasinya tidak dari dalam hati karena dia takut. Kayak kita nih, takut, aku tak masuk gak terlambat tepat waktu. Aku soalnya dipotong ya. Aku enggak ini nilai kinerjanya tidak dapat angka 4. Nah, itu karena kita takut akan hukuman. Nah, sebagai guru, sebagai pengontrol hukum seperti itu. Anak-anak juga begitu. Aku tak ini aja datanya tepat dan nanti tidak dimarahi ustazah. Tapi kalau motivasinya dari dalam hati itu seperti ini. Meskipun gak dikasih hadiah, meskipun gak dapat nilai yang bagus, gak ada iming-iming apapun, dia tetap datangnya pagi. Kenapa? Karena dengan datang pagi mungkin punya kebaikan-kebaikan ya, bisa menyiapkan peralatan untuk mengajar lebih dulu, bisa santai dulu, bernafas dulu dengan lega, bisa menyapa anak-anak seperti itu. Sebaiknya untuk kontrol guru penghukum dihindari ya teman-teman. Ini jangka pendek. Jadi anak-anak itu tidak akan melakukannya lagi. Suatu saat itu akan melanggar peraturan
pendek motivasinya. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah, kontrol guru yang kedua adalah membuat merasa bersalah itu yang bagaimana ya? Ketika anak melakukan kesalahan, guru itu mengucapkan kata-kata yang membuat anak itu merasa bersalah. Misalnya, Ustazah kecewa hari ini kamu tuh tidak bisa tertib. Nah, kamu hari ini kok terlambat? Dan Ustazah itu sangat kecewa. Jadi anak yang mendengarkan itu merasa bersalah. Yo, aku terus saya disalahkan merasa bersalah. Harus berapa kali saya itu mengingatkan kalau sudah bermain dikembalikan ke tempatnya. Anaknya langsung diam aja. Ya Allah, aku terus dikendai. Mungkin kayak gitu ya kalau dia bisa bicara, karena dia takut ya karena masih anak-anak TK. Mungkin dia hanya merasa dalam hati seperti itu. Itu adalah ucapan seperti itu akan membuat anak merasa bersalah. Yang selanjutnya yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, ini biasa ustazah semua lakukan. Saya dan ustazah lakukan kepada anak-anak biasanya sebagai teman. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai teman kepada murid kita. Posisi kontrol ini memiliki kelemahan juga. Biasanya anak itu hanya menuruti gurunya saja, guru yang dianggap teman itu saja. Biasanya walasnya yang bertindak sebagai teman, dianggap sebagai teman dan akan tergantung pada guru itu saja. Mereka tidak mau karena mereka tidak mandiri misalnya. Biasanya di kelompok A itu kalau nangis atau goreng di pagi hari kan nggak mau kalau ditolong oleh siapapun selain guru walasnya, karena walasnya itu biasa memposisikan dirinya sebagai temannya. Ayo kamu udah kasihan sama ustazah, kalau kamu di sini terus teman-teman mulu, nanti teman-teman yang lain mencari ustazah. Kata-kata seperti itu, kamu udah kasihan kepada ustazah, itu biasanya yang keluar sebagai posisi guru sebagai teman. Kamu kalau mau pipis ngumpul di sini, udah kasihan nanti kalau ustazah ngepel. Jadi anak merasa, oh iya ini friend, temanku ya. Jadi anak merasa santai dengan gurunya. Tapi anak itu biasanya anak yang tidak mandiri, tergantung pada guru itu saja, satu guru itu. Kalau mau ditolong oleh guru yang lainnya, biasanya tidak mau, selalu mencari gurunya itu saja. Oke, monggo Ustazah Anis, selamat datang, monggo bisa milih tempat. Mohon maaf, Bu Anis sudah saya mulai duluan ya. Baiklah teman-teman, saya lanjutkan lagi. Nah, yang selanjutnya yang keempat adalah sebagai pemantau. Guru yang bagaimana ini yang sebagai pemantau? Guru yang menekankan konsekuensi atas apa yang dilakukan murid. Misalnya kalau anak itu tidak mengerjakan tugas, maka konsekuensinya adalah jam istirahatnya berkurang karena harus menyelesaikan tugasnya itu dulu. Atau gini, biasanya anak-anak itu kalau sudah bermain balok, bermain puzzle atau bermain Lego, ditempatkan dan waktunya bermainnya tidak sedikit. Anak-anak kita bermainnya tinggal 2 menit lagi, tapi si anak itu dengan santainya tetap saja bermain. Ayo beres-beres, tapi dia tetap saja bermain. Nah, konsekuensinya konsekuensinya adalah kalau tidak membereskan maka jam untuk istirahatnya akan terganggu, akan dikurangi sama ustazah karena harus membereskan dulu mainannya, baru boleh untuk istirahat bersama teman-teman. Jadi pemantau itu cenderung berdasarkan peraturan yang berlaku di kelas atau di sekolah. Kayaknya di sebelah Oh iya. Nah, kita ekspresikan dulu teman-teman biar tambah semangat. Oke, kalau saya nanti begini berarti ibu-ibu tepuk tangannya 1 kali. 1 kali.
Kalau begini 2 kali, kalau begini 3 kali. Kita coba ya teman-teman. Buka kompak ya. Sebelah kanan dulu. Ya. Beda tepuk tangan ya. Ayo mulai. Sebelah sini. Oke, kita sama-sama. Mulai. Ya, teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman. Oke, sudah ceria semua, sudah semangat semua. Kita lanjutkan. Alhamdulillah. Mohon maaf teman-teman semua, ada gangguan teknik. Tadi baterai mikrofonnya habis nih. Baik, saya lanjutkan deh tentang pemantau tadi. Jadi pemantau itu cenderung berdasarkan peraturan yang berlaku di kelas atau di sekolah. Jadi ada kesepakatan kalau teman-teman nanti beres-beresnya lama, maka nanti istirahatnya akan berkurang, akan semakin sedikit waktu untuk istirahat atau bermain di luarnya. Seperti itu. Selanjutnya sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi kontrol yang paling ideal untuk kita semua saat ini, untuk guru. Apa itu posisi manajer? Kita menempatkan siswa ketika anak ini mendapatkan masalah, kita itu membimbing mereka untuk menemukan solusi atas masalah mereka. Jadi kita enggak ngoring-ngoring nih. Biasanya kan kita malah menghukum. Itu kalau zaman dulu anak salah itu kita menghukum. Pecah kabel ini. Nah, padahal pilnya yang pecah cuma 1, tapi biasanya kita dihukum dengan kata-kata yang seperti itu nih. Kok pecah kabel ini? Nah, seperti itu. Kalau kita di rumah biasanya gitu. Padahal cuma 1 yang pecah. Nah, jadi kita di manajer ini membimbing anak untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi prosesnya lebih memperbaiki kesalahan mereka dan akan menjadikan siswa mempunyai karakter yang lebih baik lagi. Tapi bagaimana caranya? Nanti ya ada caranya dan ada metodenya seperti apa. Kita lanjutkan lagi. Oh iya, silakan. Terima kasih Ustaz Dewi, silakan monggo. Sebelum kita lanjutkan ke disiplin positif, saya minta ini ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Terima kasih teman-teman. Tadi sudah ada budaya positif. Sekarang ada lagi yang namanya disiplin positif. Nah, kalau dulu itu disiplin itu ya tidak melanggar peraturan, tidak melanggar peraturan, selalu menuruti peraturan seperti itu. Itu disiplin. Kalau disiplin positif kira-kira apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Mungkin baru kali ini mendengar kata-kata disiplin positif. Disiplin positif itu adalah sikap disiplin yang dimiliki oleh anak sehingga anak bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini mengacu pada nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebaikan yang sudah ada di sekitar kita. Ya seperti tadi teman-teman, sayang teman, bertanggung jawab, membuang sampah, beriman bertakwa, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ada di sekitar kita. Terus lalu dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang dari dalam diri anak itu sendiri, bukan dari luar.
Kalau di luar itu karena hukuman, karena penghargaan, karena mendapat hadiah, pujian, itu motivasi yang datang dari luar. Biasanya kalau motivasinya dari luar itu jangka waktunya pendek. Kalau tidak dapat hadiah, tidak dapat pujian, itu prestasinya akan menurun. Tapi kalau motivasinya itu berada di dalam motivasi intrinsik, dia monggo Ustaz dulu silakan bergabung di sebelah sana Ustaz ya, biar tidak sepi. Bisa terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Saya lanjutkan deh. Kalau motivasi intrinsik itu motivasi yang ada dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi meskipun tidak ada embel-embel hadiah, tidak ada embel-embel dipuji atau apa, itu dia tetap melakukan karena dia merasa itu memang baik untuk dirinya dan baik untuk semua orang. Ya, terima kasih Ustazah Santi, selamat datang. Mau bergabung dengan kita di sini. Mohon maaf sudah saya mulai dulu ya tadi. Baiklah, nilai kebajikan universal itu yang ingin dicapai oleh anak-anak Indonesia itu yang mana ya? Yaitu nilai kebajikan yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila itu nih? Mungkin baru mendengar juga nih. Isinya apa saja yang ada di profil pelajar Pancasila? Yang ada di profil pelajar Pancasila itu yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi itu yang diharapkan selama ini oleh kita semua, agar anak-anak itu beriman. Nah, beriman itu melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi larangannya. Seperti itu. Berakhlak mulia itu menghormati yang lebih tua. Kalau ketemu ustaznya itu saling, mengucap salam, itu berakhlak mulia. Minum dan makan sambil duduk, berkata-kata yang jujur, berkata-kata yang baik, seperti itu. Mandiri, anak itu bisa melakukan kegiatannya itu dengan sendiri tanpa dibantu oleh siapapun. Kalaupun dia minta bantuan hanya sekedar kita menolong, tapi tidak dengan menolong sampai akhir nih, awal-awal saja menolong, dilanjutkan anak itu sendiri. Benar kritis, anak yang cerdas nih, selalu suka bertanya, Ustazah ini kenapa ya Ustazah kok bisa begini? Nah, kadang-kadang kita sampai kualan nih menanggapi anak yang benar kritis ini. Tapi insya Allah anak yang benar kritis ini anak yang hebat. Nanti kedepannya dia akan menjadi orang-orang pemikir yang cemerlang, yang cerdas, seperti itu. Kalau berbinekaan global itu yang suka menghormati sesama teman, meskipun ada perbedaan. Misalnya ada teman yang dari suku lain, dari Madura atau dari Jawa, kan dalam satu kelas itu tidak semua teman dari Jawa, ada yang dari Jawa Barat, Bandung, ada yang dari Madura, dan ada yang luar Jawa mungkin juga ada. Nah, itu harus saling menghormati, tidak mengejek. Kamu rambutnya keriting badannya. Tidak seperti itu, tidak body shaming, tidak mengejek seperti itu. Selanjutnya ada bergotong royong. Ini sudah kita lakukan bersama di setiap hari Jumat bersih, kita bergotong royong membersihkan kelas bersama-sama bersama ustazah dan teman-teman semua. Di rumah juga kita juga bisa menerapkan bergotong royong itu bersama keluarga, membersihkan rumah kalau hari libur. Kalau kreatif ini, kalau anak TK semuanya kreatif insya Allah ya. Kalau berada di sentra seni, gurunya memberikan contoh bunga seperti ini, jadinya pasti lebih baik dari bunga gurunya. Nah, kreatif sekali, bisa bermacam-macam yang dihasilkan. Oke, selanjutnya adalah teman-teman untuk memiliki motivasi untuk melaksanakan disiplin ini, teman-teman
ada motivasi yang harus kita punyai. Motivasi apa saja itu yang harus kita punyai untuk bisa mewujudkan disiplin positif itu? Yaitu ada motivasi perilaku manusia. Sebenarnya kita ada dorongan ya dari dalam diri kita sebagai manusia itu ada 3 motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu biasanya jangka waktunya itu pendek, yaitu seperti tadi, Miss, aku harus datang pagi supaya saya tidak dimarahi ustazah. Aku harus meletakkan mainan ini, kalau enggak aku nanti bermainnya pasti disuruh terakhir, atau nanti aku harus menyelesaikan cepat-cepat, kalau enggak nanti saya pulangnya terakhir. Ayo yang sudah selesai duluan boleh pulang. Nah kalau saya enggak selesai duluan, pasti aku nanti pulangnya terakhir. Itu motivasinya ya, dari luar, maksudnya dari karena iming-iming dari ustazahnya untuk pulang lebih duluan. Yang kedua, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Ini datang pagi supaya dapat door prize kalau kita senang nih. Datang tidak terlambat supaya nilai kinerja kita dapat angka 4. Seperti itu. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, ini motivasi yang muncul dari dalam dirinya. Jadi ini motivasi yang dalam jangka waktu pendek, meskipun tidak ada embel-embel penghargaan, imbalan atau pujian, dia tetap akan melakukan kegiatannya itu dengan senang hati karena dia percaya bahwa yang saya perbuat ini adalah baik untuk saya dan baik untuk semuanya. Itu motivasi yang ada dalam diri kita, yang muncul dari dalam diri atau intrinsik. Baik, untuk mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan kepada murid adalah yang motivasi ketiga nih teman-teman. Ini penting sekali karena kita adalah guru-guru yang menanamkan fondasi yang awal sendiri nih. Jadi kalau fondasinya itu kuat, insya Allah nanti di jenjang selanjutnya di SD, SMP maupun di SMA itu akan kuat juga motivasinya yang ada di dalam dirinya itu. Tidak akan tergoyahkan dengan embel-embel apapun. Karena memiliki motivasi intrinsik itu berdampak jangka panjang. Bahkan kalau kita mempunyai motivasi intrinsik itu terbawanya sampai anak-anak itu sudah kerja. Di tempat kerjanya juga dia akan tetap disiplin, data juga tidak terlambat, mengerjakan tugasnya juga tidak numpuk-numpuk. Dapat tugas langsung dikerjakan, dapat tugas langsung dikerjakan seperti itu. Karena disiplinnya sudah kita tanamkan dari mulai TK. Nah, bagus ya, guru-guru TK ini pahalanya banyak sekali karena menanamkan kebaikan dari mulai kecil. Insya Allah kita nanti dapat pahala yang banyak. Amin. Nah, jangka panjang dan tidak terpengaruh hukuman atau hadiah. Tetap berperilaku baik berdasarkan nilai kebajikan. Itu tadi yang saya bicarakan, bahwa kebaikan itu tetap kita laksanakan meskipun tidak ada embel-embel apapun. Selanjutnya, kalau kita bicara disiplin deh teman-teman, pasti tidak jauh-jauh dari masalah hukuman, konsekuensi, penghargaan seperti itu. Nah, apa sih sebetulnya hukuman, konsekuensi dan penghargaan itu? Ada yang tahu teman-teman? Barangkali ada yang memberikan ini pendapat. Ini ada pertanyaan pemantik nih. Silakan nanti teman-teman bisa menjawab setuju atau tidak. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana teman-teman? Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Oh ya, ada yang setuju? Setuju ya Bu Kurnia ya.
bisa tahu alasannya Bu Kurnia. Kalau setuju, monggo. Terima kasih Senator. Setuju tapi cuma dalam jangka waktu yang pendek. Seperti kan polisi kan menerapkan kedisiplinan seperti ini. Kalau nggak bawa SIM, nggak pakai helm, terus melanggar lalu lintas kan sekarang seperti itu, saudara. Ada CCTV, nah itu kan untuk memicu kedisiplinan disiplin kan. Terima kasih luar biasa tanggapannya, jawabannya. Tadi ada juga yang menjawab tidak setuju, ada yang memberikan pendapat, monggo. Barangkali, monggo Bu Fitri. Hukuman itu kesannya gimana ya? Ke anak-anak itu akhirnya hukuman kayak seperti itu. Ayo kamu dihukum, duduk di pojok sana. Mungkin dikasih peringatan ya. Kalau masih kepingin ngomong, bisa duduknya di pojok dulu. Kalau masih kepingin ngomong. Jadi kata-katanya itu bukan hukuman gitu ya. Kalau hukuman itu seperti narapidana. Ya, terima kasih luar biasa jawabannya dari kedua rekan saya tadi. Memang hukuman itu betul kata Ustazah Kurnia, kalau dalam jangka hukuman itu hanya dalam jangka waktu yang pendek, tidak bisa diterapkan dalam jangka waktu yang panjang. Juga betul juga untuk Ustazah Fitri, hukuman itu kayaknya menakutkan bagi anak-anak itu. Ya. Jadi sepakatnya mana teman-teman? Setuju apa tidak setuju? Oh, tidak setuju deh. Oke, tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Oh, setuju. Ada yang pendapat lain? Kalau membersihkan halaman tidak berlaku di kita. Apa enggak? Pendapatnya? Mau pesan gitu. Ayo bisa nih. Gimana? Kalau pemberian hukuman dengan positif seperti itu, mungkin di awal kita bisa membuat kesepakatan dulu dengan anak. Jadi kalau saya biasanya awal itu kita bikin aturan dulu, hari ini aturannya apa, kemudian ketika si anak misalnya kesepakatannya aturan ini kita ingatkan, mengingatkannya itu hanya hanya 3 kali. Ternyata setelah 3 kali si anak masih belum bisa untuk memenuhi aturan yang sudah kita sepakati bersama, baru nanti kita kasih istilahnya, mungkin kalau kita bukan hukuman ya Ustazah, tapi konsekuensi logis. Nah, konsekuensi logis ini pun kita buat berdasarkan kesepakatan dengan anak juga. Jadi bukan sepihak, kalau nggak tertib berarti harus seperti ini karena keputusan dari gurunya, tapi karena kesepakatan dari bersama anak. Insyaallah. Iya. Matur suwun Saudara Santi yang sudah memberikan pendapatnya. Terima kasih banyak. Ya betul, pemberian hukuman itu dengan hal positif itu kita pilih-pilih kalau memang itu ada hubungannya dengan yang diajarkan, misalnya dalam kegiatan olahraga. Kalau terlambat datang ke lapangan, terlambat mengikuti kegiatan olahraga, anak akan dihukum lari. Nah, kan nyambung ya Bu, nyambung dengan pelajarannya. Tapi ini hukumannya terlambat disuruh membaca buku. Nah, kayaknya tidak nyambung seperti itu. Yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju napa mboten? Oh, setuju ya. Ada yang berpendapat lain? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya? Ada, kalau saya tidak setuju. Soalnya memberikan penghargaan itu sama dengan memberikan hukuman.
gitu. Jadi penghargaan itu meningkatkan motivasinya itu cuma dalam jangka waktu pendek, waktu itu saja, waktu dapat embel-embel. Kalau kamu naik materi ya nanti dapat hadiah dari ayah, ini mobil-mobilan. Nah motivasinya itu kalau sudah dapat hadiah sudah, nanti dia keinginan untuk belajarnya itu tidak ada lagi. Jadi cenderung cenderung dia selalu mengharapkan hadiah dari orang untuk belajar. Jadi ini kalau tidak ada hadiah dia malas. Seperti itu kalau pendapat saya. Oke, terima kasih ya teman-teman atas pendapatnya tentang hukuman tadi. Kita lanjutkan. Apa sih hukuman itu? Ternyata hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Gak mungkin hukuman itu menyenangkan, teman-teman. Mesti menyakitkan. Anak mesti takut, mesti menyakitkan bagi mereka. Tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi kayak saya dulu itu hukuman waktu di SD itu masih teringat sampai sekarang, sampai saya tua ini. Dulu waktu di SD itu saya kalau mendapat ulangan di bawah 6 itu kan zaman dulu gurunya itu ini killer enggak saja, saya enggak tangan. Saya itu kalau di bawah 6 itu digiter namanya, digiter itu dijewet, ya dicubit di sini pinggang. Jadi ayo setelah dibagi ulangannya, siapa yang dapat angka di bawah 6? Jadi gini, baris di situ. Gurunya itu nyeturi satu-satu, ceduk. Ya Allah, semoga diampuni dosa guru saya nih. Bukan bermaksud apa-apa. Gitu. Jadi kita terbawa sampai sekarang itu teringat, Bu Iko biasanya nyeturi aku gitu, dicubit seperti itu. Nah, murid akan merasa tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Murid atau anak membenci peraturan. Mesti peraturan, gitu. Kalau ada peraturan. Selanjutnya adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Jadi tidak nyamannya cuma jangka waktu pendek aja. Gak sampai teringat sampai kita tua seperti itu. Anak menghargai disiplin, mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar mematuhi peraturan. Kehilangan hak, tidak nyaman diasingkan sementara atau ditempot. Seperti katanya Ustaz tadi, kalau ada tertib ditempot. Nah, konsekuensi ini biasanya ada dua arah, betul Bu Santi tadi ya. Kesepakatan dua arah. Kalau nanti melanggar peraturannya apa yang konsekuensinya seperti itu. Tapi kalau hukuman itu cuma satu arah. Kita gurunya biasanya yang menentukan. Pokoknya kalau tidak melanggar itu dapat ini. Kalau konsekuensi kan kita tawarkan bersama ke kelas ini. Kalau nanti seumpama kalau tidak beres-beres, konsekuensinya apa teman-teman? Nah, teman-teman bisa memilih konsekuensi sendiri. Ustazah, pulangnya terakhir Ustazah, nanti makannya terakhir Ustazah. Biasanya anak-anak yang menentukan sendiri konsekuensinya itu. Selanjutnya adalah penghargaan. Nah, penghargaan itu teman-teman berlaku sama dengan hukuman. Melakukan sesuatu untuk suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya. Ayo Tala, kamu tidak ngaji kan? Nanti kalau kamu ngaji naik materi nanti insya Allah Ustaz mau kasih hadiah loh. Minta apa sih kamu? Biasanya orang tuanya gitu ya. Kalau sudah Al-Quran aku mau dikasih hadiah sama ayahku Ustaz. Oh iya. Itu jangka waktunya pendek teman-teman. Motivasinya internal nih. Lain kalau anak itu ngajinya enggak karena ini karena dia memang
seperti teman-temannya yang sudah Al-Quran kan dari dalam dirinya sendiri. Jadi itu lebih daya juangnya itu lebih getol. Wah, nggak usah disuruh, dia sudah ngaji sendiri. Nggak usah diobrak-obrak sama orang tuanya di rumah. Habis maghrib sudah ngaji sendiri. Itu motivasi yang sudah tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Tapi kalau anak yang motivasinya tumbuh dari luar atau eksternal karena ada iming-iming tadi, ada hadiah, insya Allah meskipun diiming ada hadiah, anaknya itu tetap biasanya orang tuanya itu tetap membujuk, ayo belajar, kamu dapat hadiah. Nah itu tergantung ya, motivasi eksternal, ada faktor ketergantungan. Jadi kalau tidak ada hadiah, tidak ada iming, dia tidak akan mau melakukan. Selanjutnya adalah dampak dari pemberian hadiah itu atau penghargaan itu apa ya? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah ini akan menghilangkan motivasi dari dalam dirinya, diri anak itu sendiri. Penghargaan menghukum. Jika tidak dapat penghargaan, anak itu merasa dihukum. Seperti rankingan di jenjang SD sampai SMA nih. Kalau tidak dapat ranking itu, padahal ya Allah aku kan sudah berusaha, sudah belajar matematika, tapi kok aku masih ranking 2 saja, belum bisa dapat yang satu lain. Merasa dihukum. Penghargaan tidak efektif. Jika melakukan hal ini akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Oke, Bu Wiwi bisa agak maju Bu Wiwi. Selanjutnya adalah penghargaan merusak hubungan. Memuji di depan umum membuat teman-teman yang lainnya itu iri. Nah, alhamdulillah ini Mbak Rodi sudah lancar membacanya. Teman yang lainnya itu karena dipuji di depan orang nih, merasa iri teman yang lainnya. Loh, aku kan tidak bisa baca kok yang cuma dipuji kan, cuma Mbak Rodi saja seperti itu. Selanjutnya adalah penghargaan menurunkan kreativitas pada pekerjaan seni ini biasanya. Kalau ada embel-embelnya hadiah, pekerjaannya itu bagus ya, padahal mungkin itu hanya sementara aja. Tapi kalau pekerja seni yang sungguh-sungguh dari dalam hatinya itu, meskipun nggak dia embel-embeli penghargaan, hadiah atau apa itu, dia mengerjakannya itu dengan maksimal sungguh-sungguh dan menghasilkan karya seni yang luar biasa seperti itu. Nah, baik teman-teman, kita lanjutkan. Slide yang selanjutnya ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke, nanti dipilih deh, hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya seperti ini. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi ya teman-teman? Sepakat, saya juga sepakat dengan teman-teman hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira? Iya, betul. Good job dulu, hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa? Konsekuensi. Masya Allah, betul Bu Santi ya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, ya betul. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Hukuman, ya. Ini yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK.
Hukuman apa konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, sepakat dengan teman-teman semua. Berarti sudah paham tentang hukuman dan konsekuensi. Nanti bisa kita terapkan ke anak-anak ini. Kalau saya setujunya itu yang menerapkan konsekuensinya. Baik. Padahal kita dari tadi dari awal itu sudah menanamkan budaya positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, tapi masih ada siswa yang membuat kesalahan atau melanggar aturan. Kira-kira kenapa ya teman-teman? Ada yang tahu? Karena apa saudara tadi? Oh, nggak nyaman, boleh. Karena nyaman dengan aturannya ini. Karena siswa itu ini kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 itu belum terpenuhi. Kalau salah satu kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi, maka anak itu cenderung akan melanggar peraturan. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan yang kelima adalah kekuasaan. Kebutuhan bertahan hidup itu apa ya? Oke, bertahan hidup itu muaranya dari kelima kebutuhan tadi itu adalah bermuara pada bertahan hidup. Jadi anak melakukan suatu hal itu pasti untuk mempertahankan hidupnya. Pasti untuk mempertahankan hidupnya. Yang selanjutnya adalah cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang itu jadi kadang ada anak itu yang caper, usil, sukanya ngerjain temannya, teriak-teriak. Nah, kita jangan menjustis. Hari itu lapo selalu aja ini melanggar peraturan, dilarang untuk teriak-teriak, malah dia teriak-teriak, malah dia usil dari temannya. Nah, kita lihat ini teman-teman. Kadang kita perlu mengetahui ya kesalahannya itu di mana. Ternyata anaknya ini mungkin karena kurang kasih sayang yang bisa diberikan di keluarganya ada di sekolah, atau ada kadang perhatian dari gurunya ini kurang. Jadi anak-anak itu mencari perhatian dari gurunya, dari teman-temannya, ya seperti itu tadi, menjadi temannya supaya gurunya menegur, Ita ada apa ini? Nah seperti itu. Kebutuhan dasarnya berarti belum terpenuhi, yaitu kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Selanjutnya kebutuhan dasar selanjutnya adalah kebebasan. Jadi anak-anak itu juga membutuhkan kebebasan teman-teman untuk dalam kehidupan atau dalam di sekolah. Jadi kita biasanya menawarkan, kalau saya itu menawarkan, kalau anak sudah kayaknya oleng gini, kalau diterima sudah semerawut nih istilahnya di dalam kelas, saya beri kebebasan. Teman-teman silakan hari ini kita jurnalnya mau jurnal di luar, apa jurnalnya di dalam kelas. Nah, karena anak milih, aku di luar aja sudah. Nah, akhirnya dia mempunyai kebebasannya itu terpenuhi, jadi tidak akan melanggar peraturan. Tapi tetap dengan konsekuensi. Kalau jurnalnya di luar, nanti Ustazah harapkan teman-teman itu habis jurnal tidak lari-lari ya, tetap tertib antri ke Ustazah untuk menceritakan jurnalnya hari itu. Jadi kebebasannya itu bisa terlampiaskan ya. Selanjutnya adalah penguasaan. Kadang ada anak kalau di kelas itu kayak setan, tidak mau mengerjakan tugasnya, disuruh menulis angka 1 sampai 5, tidak mau, kayak setan, jalan-jalan, jalan-jalan. Nah, kita harus peka teman-teman, kita harus cross check. Kenapa ya ini ya, kayak ini ya. Jangan terus
kita malah beli, ajarnya ada gimales, disuruh menulis tidak mau, disuruh ini tidak mau. Nah, jangan malah beli yang negatif. Kita lihat dulu, barangkali kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah, kita tanya-tanya, kita dekati. Sebetulnya kamu kenapa sih nak kalau tidak mau kerjakan? Aku loh ustazah nggak bisa nulis angka 2 kali 5 itu susah. Nah, ternyata anak itu kebutuhan dasar penguasaannya kurang. Jadi dia melanggar itu tadi, melanggar peraturan, bermalas-malasan seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah kesenangan. Nah, ini sering kita jumpai anak-anak itu bosan, tidak termotivasi untuk ketika belajar di kelas ini, karena salah satu kebutuhan dasarnya kesenangan tidak terpenuhi. Nah, itu PR besar kita sebagai guru ya, untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan buat anak, pembelajaran yang dirindukan oleh anak. Nah, kalau kita misalnya tidak hadir saat itu ya pada anak-anak karena ada acara atau ada rapat, besoknya ada yang tanya, Ustazah, kenapa kemarin kok aku nggak ketemu Ustazah? Nah, itu rasanya gimana gitu ya teman-teman, rasanya aduh ternyata saya itu guru yang dirindukan. GR ya seperti itu, ternyata guru yang dirindukan. Atau kadang-kadang Ustazah kita mainnya seperti kemarin lagi, membuat percobaan lagi Ustazah. Nah, itu pembelajaran kita dirindukan kan teman-teman. Kapan ya kita ke sentra praktik live, kapan ya kita ke sentra bahasa mendengarkan ceritanya Ustazah Santi lagi. Nah, itu pembelajaran yang dirindukan oleh anak-anak. Kalau kelima kebutuhan dasar tadi tidak terpenuhi, maka anak akan membuat permasalahan teman-teman, atau melakukan tindakan yang kurang tepat atau melanggar aturan. Nah, seperti itu. Jadi jangan menjudge yang negatif dulu kepada anak kita. Mungkin anak kita itu kebutuhan dasarnya masih belum terpenuhi. Baik teman-teman, selanjutnya kita kembali lagi ke posisi kontrol guru yang tadi ya, yang manajer. Nah, tadi saya sudah janji nanti ada caranya bagaimana kita sebagai guru bisa menjadi manajer juga dalam kelas. Caranya dalam menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer dalam memperbaiki kesalahan anak itu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menerapkan metode yang kita sebut dengan metode segitiga restitusi. Betulnya segitiga juga sih. Apa segitiga restitusi itu? Adalah upaya untuk memperbaiki kesalahan siswa supaya siswa itu ketika kembali ke kelompoknya itu mempunyai karakter yang bagus atau lebih kuat lagi. Tidak diajak temannya, oh kamu itu biasanya tukang bikin onar, tukang bikin salah. Tidak seperti itu ya. Kita memberikan solusi kepada anak kita yang mempunyai permasalahan. Nah, seperti ini. Segitiga restitusi ada 3 sisi ya. Sisi yang pertama adalah yang Bapak sendiri, menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Nah, tahapannya ada 3 tahap karena di segitiga itu ada 3 sisi. Menstabilkan identitas itu adalah ketika anak melakukan kesalahan, kita tenangkan dulu. Misalnya anak berebut mainan atau coba-cobaan. Duh, apa yang kamu lakukan, Ali? Kok kamu mendorong teman? Pasti dia kalau kita panggil, pasti ekspresinya itu beda. Iya, kenapa ya gitu? Kan ada yang takut dipanggil Ustazah. Sini. Kita tenangkan dulu. Ali Ustazah dulu ya juga pernah kok mendorong temannya. Tidak apa-apa. Kita buat tenang dulu. Nah, supaya anak-anaknya nanti ngaku. Kenapa sih kok berbuat seperti itu? Kita tenangkan dulu. Gak apa-apa kok Ali, dulu waktu Ustazah itu juga pernah main gitu, main dorong temannya. Tapi ini Ali, Ustazah mau tanya. Nah, ini yang sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validasi. Kenapa kamu itu kok mendorong temanmu tadi itu? Nah, dia pasti punya alasan tersendiri.
Muhammadiyah merujuk pada 5 dasar kebutuhan manusia. Mungkin kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusianya tadi belum terpenuhi, jadi dia mengganggu temannya, melakukan tindakan yang salah. Pada akhirnya kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi pasti seperti itu teman-teman, pasti membuat kesalahan. Maka ketika anak sudah tidak stabil identitasnya, lebih baik kita cari informasi pada anak itu. Kenapa melakukan kesalahan? Kenapa kamu melakukan itu? Nah, seperti itu. Ya Ustazah, tadi aku di bawah duluan. Nanti kita selesaikan, kita cari permasalahannya. Yang selanjutnya adalah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan apa ini? Yang dimaksud dengan keyakinan adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Itu adalah yang sudah dibuat bersama atau disepakati, yang dibuat bersama guru dan siswa. Nah, biasanya kalau zaman dulu gitu teman-teman, bukan keyakinan kelas, tapi ada kesepakatan kelas. Nah, kalau sekarang ada keyakinan kelas seperti itu. Nanti kita tanya, Ali masih ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Apa ya Ustazah? Oh, keyakinan kelas kita adalah ini, saya teman. Oh iya. Jadi boleh tidak kalau mendorong-dorong seperti itu ke temannya? Iya Ustazah, tidak boleh, lain kali harus bagaimana? Nah, kita memberikan solusi kepada anak itu bagaimana cara berteman yang baik, bukan menyalahkan anak itu. Jadi dia bisa berbuat baik, bisa kembali ke kelompoknya dengan baik. Selanjutnya, bagaimana ya cara membuat keyakinan kelas? Cara membuat keyakinan kelas, mungkin ustazah-ustazah di sini sudah pernah mencoba, kalau saya juga pernah mencoba di sini cara membuat keyakinan kelas dulu, bukan keyakinan kelas tapi kesepakatan kelas. Tadi pagi juga saya sudah membuat bersama anak-anak kelompok Al-Ajiz, membuat keyakinan kelas juga. Apa saja yang disepakati di kelompok Al-Ajiz. Caranya yang membuat adalah, yang pertama adalah meyakini hal-hal yang bersifat positif disepakati bersama. Itu adalah salah satu bentuk budaya positif yang bisa kita tanamkan ke siswa. Yang kedua, semua siswa berpendapat. Jadi siswa mempunyai hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat dalam menyampaikan keyakinan mereka masing-masing. Yang ketiga adalah keyakinan kelas itu ditulis teman-teman di kertas biar tidak lupa. Setelah ditulis nanti ditempel. Nah, saya tadi juga sudah membawa contohnya, nanti saya kasih tahu ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah setiap kelas dapat membuat keyakinan kelas itu boleh berbeda. Jadi tergantung anak-anak menyepakati apa dan meyakini apa saat itu. Kalau di kelas saya tadi cinta, kasih sayang, saya sama teman, bertanggung jawab, datang tepat waktu, menjaga kebersihan. Mungkin nanti di tempat di kelas ibu-ibu atau di kelas ustazah-ustazah mungkin lain nih, terserah monggo bisa membuat kesepakatan kelas seperti apa. Selanjutnya setelah semuanya setuju dan sepakat dengan keyakinan itu, kita nyatakan sepakat nih, kita baca bersama-sama. Lalu yang terakhir setelah semua sepakat dilaksanakan secara konsisten. Kita utarakan ke teman-teman, ke murid-murid, nanti dilaksanakan ya teman-teman setiap hari. Karena ini merupakan budaya positif yang harus dibiasakan. Kalau tidak dibiasakan, maka budaya positif itu akan hancur atau akan hilang. Nah, seperti ini nanti keyakinan kelasnya tadi saya sudah membuat ke teman-teman. Saya ambil ini sebentar ya. Nah, tadi saya sudah membuat seperti ini. Kita tulis dulu di dalam kertas. Setelah ditulis di kertas sudah disetujui. Nah, lalu pada waktu istirahat tadi saya
ke ruang komputer saya bikinkan yang lebih menarik lagi untuk anak-anak supaya anak-anak bisa tertarik dan bisa ingat apa keyakinan kelasnya tadi. Ada 4 keyakinan kelas di kelas saya kelompok Al-Aziz, yaitu jaga kebersihan, bertanggung jawab, datang tepat waktu, dan sayang teman. Begitu ustazah-ustazah. Jadi semoga murid-murid kita terbiasa melakukan hal-hal yang bersifat baik dan positif terus-menerus, dan bukan karena ditegur bapak, ibu guru, ustazah-ustazah, ustazah-ustazah, bukan juga karena mereka ingin mendapatkan penghargaan, akan tetapi karena anak-anak itu tahu bahwa apa yang dilakukan itu adalah hal yang baik, dan yang harus mereka lakukan itu adalah untuk kebaikan dirinya dan diri orang lain. Demikian ustazah-ustazah, terima kasih ya atas waktunya yang diberikan kepada saya. Semoga ustazah-ustazah bisa menerapkan. Insya Allah besok monggo bisa bersama-sama membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Tadi saya sudah izin kepada ibu kepala sekolah untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Terima kasih banyak. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan pada saat penyampaian ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
Tidak boleh apa ya? Tidak boleh nangis, tidak boleh sedih, tidak boleh marah. Ada lagi? Tidak boleh sedih. Tidak boleh terlambat. Ada yang terlambat hari ini? Oh, jangan terlambat. Oh, besok berangkat sekolahnya Cakra tidak boleh terlambat lagi ya. Harus tepat apa teman-teman? Tepat waktu. Betul kata Almaira. Jadi yang keempat itu keyakinan kelas kita adalah ya tadi betul tepat waktu itu ya. Keempat adalah datang ke sekolah, datang tepat waktu. Kalau datangnya terlambat kayak Cakra berarti datangnya kenapa teman-teman? Tidak tepat waktu ya. Cakra dan misalkan datangnya tepat waktu ya Mas Cakra ya. Bisa? Sama Rafa juga. Ayo teman-teman, kita baca dulu keyakinan kelas kita bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, keyakinan kelas kita ini teman-teman harus kita laksanakan setiap hari ya. Ustazah sudah buatkan yang tulisannya bagus tidak seperti ini. Nanti keyakinan kelas ini akan kita tempel di mana teman-teman? Ditempel di mana keyakinan kelasnya? Di dinding supaya teman-teman ingat kalau teman-teman mau buang sampah sembarangan terus lihat ini. Oh iya, aku tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus gimana? Di tempat sampah. Karena keyakinan kelas kita adalah menjaga mau ngumpul temannya. Oh iya, akulah ingat keyakinan kelas kita. Sayang teman, jatuh tumpah semua airnya. Masih dapat teman? Oh, kita menjawab. Oh, aku mau sekolah tuh, aku capek. Ayo teman, ayolah, ini sudah siang. Ingat keyakinan kelas kita apa teman-teman? Jatuh tepat waktu. Ayo, makan terus berangkat ke sekolah. Oke teman-teman. Berangkat duluan. Oke, terima kasih ya teman-teman. Ke teman-teman kelompok Al-Aziz bersama Ustazah sudah membuat keyakinan kelas. Semoga kita bisa melaksanakan ini semua ya teman-teman setiap hari. Oke, saya ucapkan terima kasih teman-teman. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur 1, 2, 3. Terima kasih. Loh, kenapa ini? Rebutan apa? Ini punya siapa ini? Loh, Almaira. Kamila, kenapa? Ada apa ini? Kenapa? Ini punya siapa? Almaira, kenapa kok direbut? Oke, kasihkan Mbak Almaira ya. Terima kasih. Sini Mbak Kamila. Ustazah mau bicara dulu dengan Mbak Kamila. Tadi loh, Kamila, nggak apa-apa. Ustazah dulu loh juga pernah rebutan kayak Kamila waktu Ustazah masih kecil, nggak apa-apa kok. Terus masalahnya begini Kamila, kenapa kamu kok merebut punyanya Almaira? Oh, kayak punya
punyamu, ternyata bukan ya? Iya, nanti kita cari ya punyamu. Barangkali punyamu masih di locker, nanti kita cari ya bersama-sama sama Ustazah. Kira-kira boleh nggak dorong-dorong apa ngerebut punya temannya? Boleh nggak teman-teman? Oh, nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Oh, nanti jadi bertengkar jahat sama temannya. Masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Yang pertama, sama teman harus bagaimana ya? Oke, sayang teman. Berarti mulai hari ini Mbak Kamila harus sayang kepada siapa? Kepada temannya. Oke, minta maaf sama Almira. Terima kasih ya Mbak Kamila, boleh main. Assalamualaikum, Mbak Livia, lagi apa ini? Oh, main. Kalau habis main sebaiknya bagaimana ya? Waktunya sudah habis. Utama melanjutkan belajarnya lagi. Habis main bagaimana ya seharusnya? Diapakan mainannya yang benar? Oke, ayo saya bantuin. Beresin di sini ya. Wah, iya, pinter. Di sini kita melanjutkan belajarnya lagi. Beres, bertanggung jawab, mengembalikan apa? Mainannya di mana kalau mengembalikan mainannya? Iya, di sini di tempat semula. Terima kasih Mbak Livia. Sudah apa ini? Sudah bersih. Tas, terima kasih. Tolong Us. Alivia. Assalamualaikum. Silakan. Iya. Terima kasih Alivia. Silakan masuk kelas. Mas Gibran, buang sampahnya di mana ya? Di mana buang sampahnya? Apa itu namanya? Oh, ada tempat sampah, tolong dong dibuang di tempat sampah. Terima kasih Mas Gibran. Assalamualaikum Gibran. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sehat kamu Gibran hari ini? Sehat. Oh iya Gibran, tadi loh Ustazah loh. Oh, tahu kamu membuang sampahnya loh di mana tadi? Di tempat sampah ya. Pertamanya tadi sebelum diingatkan Ustazah kamu membuang sampahnya di mana? Sembarangan. Di mana? Di tempat sampah. Oh iya. Kalau buang sampah sebaiknya di mana, Gibran? Di tempat sampah. Oke, di tempat sampah. Boleh enggak sembarangan buangnya? Ke sana, boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Nanti kelasnya jadi apa? Kotor. Oh, jadi kotor. Gibran, masih ingat keyakinan kelas kita enggak ya? Tahu enggak keyakinan kelas kita? Tahu enggak? Apa? 1, sayang teman. 2, berjalan. 3, datang tidak terlambat. Yang keempat, membuang Sampah. di mana? Di Di mana kalau membuang sampah? Di tempat sampah. Oke Gibran, terima kasih. Lain kali kalau membuang sampah harus di mana? Membuang sampahnya? di bawah. Iya, kalau membuang sampah bekas susu di mana? Di tempat. Boleh diulangi. Besok boleh nggak diulangi lagi? Harus. Tadi aku dibuang. Oh, tadi aku sudah dibuang tempat sampah, gitu ya? Oh iya, terima kasih Gibran. Besok tidak boleh diulangi lagi ya. Oke.